Siap mulai ya. Semoga sehat semua, semoga udah sarapan semua. Oke ya, bentar ya. Kita lanjut materi ya. Hmm, tunggu. Oh, kita lihat dulu ya. Minggu lalu itu kan kita sudah sampai, salah, .com ya. Nih. Aritmatik udah kan, dictionary udah ya. Hmm, aritmatik udah, dictionary udah. Saya ngulang dictionary, terus kita coba yang RL ini bilang RL oke. Aritmetik udah oke lah ya kan kemarin udah ujian ya, udah quiz. Mm, mm, mm. Sekarang dictionary, oh, kok nggak bisa? Nggak, eh, oke. Dictionary itu kan prinsipnya nambahin pattern ke dalam dictionary kan. Kalau misalnya patternnya satu belum ada masukin. Kalau kalau udah berarti kita kalau belum ada masukin gitu kan. Taruh saya rangkum dulu ya. Jadi kalau dictionary adalah masukin string ke dalam dictionary. Tapi dari satu huruf dulu. Kalau misalnya satu huruf itu belum ada, masukin, kasih indeks. Indeksnya apa? Indeks terakhir yang memang belum ada gitu. Kalau misalnya dia huruf pertama ya dari satu berarti gitu. Oke? Nah, kalau si satu itu udah ada, ambillah dua, 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 dua karakter. Sampai misalnya semua dua karakter tuh ada, baru kita tambahin tiga gitu lah. Tapi artinya bukan secara abjad ya, tapi secara inputnya apa gitu. Jadi prinsipnya tuh cuma gitu. Artinya harus sabar aja nambah-nambahinnya gitu. Karena kayak ini ya, mana tadi? Nah ini nih, ini kan kata-katanya this is kan. Kita masukin dulu kan, kayak dulu sama C-nya ya. Yang sekarang sama sesudahnya gitu. Kalau misalnya dia belum ada, nah ini kan ya, dianggapnya udah ada karena kan kalau A sampai Z udah ada. Berarti kalau belum ada, kita udah mulai nambahin tiga dua huruf kan. Nah, kalau dua huruf dari stringnya yang kita masukin itu ini ya, dari inputnya tuh ini sudah ada semua, nih udah ada, berarti kita udah boleh nambahin satu karakter lagi gitu, satu huruf lagi. Terus jadiin lagi T sama H lagi, udah ada, pakai indeksnya. Terus kita jadiin dia S-nya, C-nya sesudahnya. TH udah ada kan. THE belum ada, masukin jadi tiga huruf gitu. Jadi nanti dia merembet jadi tambah banyak. Oke ya, itu udah prinsipnya gitu aja. Sebenarnya tinggal sabar. Nah pas ngebalikinnya, itu hati-hati karena kita mesti ngecek yang udah ada di dalam dictionary-nya itu apa gitu. Jadi kayak misalnya, ini kan dari kosong dulu kan, terus ada T kan. Ada kita lihat dulu kan. S-nya 0, 0 dulu. Kita lihat C-nya. C-nya 116 itu berarti T. Terus kita jadiin C itu S. Selalu gitu kan, selalu gini gitu. Nanti ini yang baru gitu ya. Ini pasti jadi geser ke situ gitu ya. Dah, dicek. T. Terus ada H. H eh, apa namanya T sama H gitu ya. S sama C udah ada belum? Kalau udah ada ambil kodenya gitu kan ya. Terus H jadi sama I. HI udah ada. I sama S udah ada gitu kan. S sama I udah ada, tinggal di merembet gitu aja sih. Cuman di sini agak tricky. Pada saat kita di sini punya is sama di sini ada 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 berikutnya TH gitu, 256 tuh TH ya, 258 is, 256 TH. Ini 4 nih. Gimana? Ambil 3 aja gitu. Karena kita tidak punya 4 di dictionary gitu. Jadi kebayang nggak kalian prinsipnya gitu. Jadi jangan saya kan Bu ini berdua ISTH, iya tapi kalau dicari ISTH di dictionary nggak ada kan, yang ada kan tiga tiga
3 huruf kayak yang tadi kita lihat, ya udah ambilnya cuma IST aja, ambil. Udah kan? Terus TH ini jadi ke sini TH 101 kan ini ya. TH 101 ya udah jadi the gitu kan. Jadi kita bisa tulis bahwa this is the gitu ya. Nggak susah ya, prinsipnya gitu dictionary. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke algoritma baru nih. Run, run length encoding sama browse Wheeler transform. Oke. Nah, ini dia punya punya algoritma yang beda lagi. Cuman setiap algoritma tuh kalau kalian ingat prinsipnya itu nggak akan sebenarnya nggak masalah gitu. CRLE ini tuh sebenarnya sederhana ya. Jadi intinya sama sih, encoding atau kompresi gitu ya. Kalau ada yang berulang tuh kita kita lipat gitu. Nah, simbol yang berulang atau pola itu kita sebut di istilahkan namanya run, makanya run length encoding. Jadi kita cari yang sama. Nah, ini yang saya cerita di awal kuliah nih. Biasanya digunakan untuk kompresi teks. Teks kan ada berulang atau gambar black and white. Kayak misalnya kita punya frame, semuanya putih, tengahnya hitam atau kebalikannya gitu ya. Nah, ini pakai run length encoding itu bisa. Nah, simbol yang berulang itu disebut run. Oke. Satu run itu biasanya diencode ke 2 byte. Byte pertama jumlah simbolnya disebut run count. Byte kedua adalah run value yang disebut uh, simbol yang berulangnya gitu. Jadi biasanya run itu kita bagi 2 byte. Satu byte itu gini, yang ini countnya. Jadi kebayang gak sih kalian kalau kita punya frame isinya putih semua, terus di tengahnya ada hitam satu. Kita kan bisa bilang pakai run sama count ini gitu. Misalnya jumlah simbolnya tuh misalnya oke, simbol hitam ada berapa sih kalau misalnya 8 kali 8 ya, 4 kali 4 deh misalnya gini, 4 kali 4. Oh, 5 kali 5 deh. 5 kali 5 gitu kan. Kita bisa bilang bahwa oke, 24 kalau 24 itu value-nya apa? Putih semua. 24 putih berarti 255 gitu kan ya. Bener nggak? Gampang kan kayak gitu. Terus jadi yang satu lagi satu isinya value-nya 0 gitu. Bisa gitu kan? Tapi posisinya gimana Bu ya? Nanti dulu. Pokoknya prinsipnya gitu ya, kebayang ya? Melipatnya gitu ya. Oke. Contoh, kita punya string A. Ini kan kalau ada 15 nih. Satunya kan 1 byte. Jadi 15 byte. Kalau dijadiin R, gimana sih ngomongnya enaknya RLE atau RLI? RLE ya. RL itu enaknya jadi cuma 2 byte gitu. Jadi kalau misalnya ada pola dari 15 byte tuh kita bisa cuma jadiin 2 bytes aja. Jadi kita cuma bilang bahwa 15 itu A isinya. Udah, ini contoh yang paling sederhana. Begitu. Jadi gampang ya harusnya ya. Kalau di ujian kayaknya ini bisa dikerjain duluan. Nah, sekarang kalau gini. A-nya ada 6, B-nya B kecil 3, X besar 5, terus ada T. Ini kan 15 byte juga. Kalau kita jadiin RLE, di encode jadi 6A, 3B kecil, 5X besar, 1T. Cuma 8 byte. Tetap jadi lebih kecil kan? Gitu. Tapi gimana, Bu? Nah, kalau kasus terburuk gimana? Siapa yang tahu kasus terburuk? Kasus terburuk adalah kalau misalnya semuanya beda gitu, nggak ada patternnya A, B, C, D gitu aja katakan misalnya D, E, F, A, B, C, D, F, G gitu ya. Ini berapa? Berapa byte? 7 bytes kan? Kalau di RLE jadi berapa? Hah, jadi 14 bytes. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi pada saat tidak ada perulangan, malah jadi jelek gitu. Jadi kalian harus tahu aja secara prinsip. Ya kan jadinya nanti kalau ini kita jadiin RLE kan jadi 1A, 1B. Ya jadi banyak lah, 1C, 1D gitu kan? Ya nggak? Benar nggak? Ya udah, prinsipnya gitu aja ya. Secara umum. Oke, dah. String. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Kalau beda semua, jadi 2. Gitu ya, jadi dikali 2. Nah, kesimpulan, cocok untuk kalau ada perulangan simbol. Dan berurut,
Jadi sebenarnya kalau saya teksnya random gitu, kayak misalnya kalian punya apa private key gitu ya, atau password atau encrypted gitu ya. Ah, encrypted masih bisa sih kalau pokoknya sesuatu yang random gitu. Gak ada pengulangannya, baik dalam bentuk kata gitu ya atau urutan huruf, gak bisa gitu. Jadi tapi kalau misalnya kayak yang tadi contoh-contoh es krim, kayak es krim. Kok es krim sih? Mau es krim. Contoh-contoh ekstrim itu malah jadi dua kalinya. Udah gampang gitu ya. Sampai sini oke ya. Ini gampang dong. Kalau dikasih tugas, aduh merem ya anak TK. Udah. Sekarang kita ngomongin image. Ini kan tadi teks pada string, ya kan? Gampang. Sekarang pada image black and white gitu. Hitam direpresentasikan satu, putih direpresentasikan nol. Harusnya gimana sih image? Oh, black and white ya. Oh, oh iya ya, black itu hitam itu. Nanti saya suka bingung. Hitam itu satu, putih itu nol. Tapi kalau grayscale itu putih tuh 255 kan? Hitam itu nol kan? Kayaknya gitu deh. Kok jadi ketuker ya? Pokoknya gitu ya, representasinya gini. Nah, beberapa variasi algoritma ini untuk gambar black and white itu ada standarnya. CCITT nomor 2 dan 4 atau Japanese Recommendation Standard CCITT grup 3 apa sih gitu ya kita lihat. Standar CCITT nomor 2 dan 4. Hasil encoding berupa rangkaian nilai integer menunjukkan banyaknya piksel berwarna putih dan hitam secara bergantian. Warna pertama yang dinyatakan dalam encoding adalah warna putih. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau mau mengencode papan catur gitu, tapi setiap warnanya tuh satu piksel gitu. Jadi encodingnya tuh dilihat eh, bergantiannya gitu. Kapan dia berganti warna? Misalnya kita punya rangkaian bit piksel kayak gini ya. Kan kalau gini kan berarti 0 itu hitam putih. Ini kan berarti kayak gini. Taruh coret dulu ya. Merah aja deh. Ini kan berarti putih. Ini hitam. Ini putih. Ini hitam gitu ya. Ini putih gitu ya. Kita catat aja berarti berapa sampai dia ganti ganti warna gitu. Jadi 5, 4, 8, 6, 3 gitu ya. Yang kita tulis tuh ya udah 5 putih berarti 4 hitam, 8 putih, 6 hitam, 3 putih gitu. Gampang nggak? Nah, lihat, tapi kalau dia di depannya adalah hitam dulu, kita tuh tetap menganggap dia tuh ada putihnya gitu. Putih yang nggak ada gitu. Putih yang nggak ada gitu. Jadi di sini 0 dulu. Nah, sama dianya jadi 6 gitu ya. Terus, sorry. Iya, 6 kan? 6 kan sama si nolnya, sama si yang kawalannya gitu ya. Terus 5 hitam, 2 putih, 5 hitam lagi. Ntar dulu nih ngaco nggak sih? Satu, dua, tiga. Taruh 1, 2, 3, 4, 5. 6, 2. Ini ngaco deh. Ntar dulu deh. Ada yang salah nih. Ini 2, 6. Taruh. Ini kan dari belakang ya. Ini 6. Gitu ya. Ini 2. Ini harusnya 6 nih. Harusnya 6. Gitu ya. Jadi kan kalau kita misalnya punya satu pixel satu, misalnya 5 kali 5 gitu. Terus cuman di sini ada hitam misalnya gimana kamu kalian ngomongnya? Berarti gimana? Kan ini total 25 nih. Oke. Berarti dari satu sampai ini di sini berapa berarti kalau dibagi dua? Berarti 12. Ke 13 ya, berarti 12 uh, putih, kemudian satu hitam, terus 12 putih gitu. Kebayang nggak? Jadi lebih ringkas nggak? Itu dibandingin sama misalnya kalian punya 25 bytes. Jadi tinggal 3 bytes. Gitu. Ya kan? Pintar kan ya? Engineering maksudnya smart lah gitu. Tapi intinya memang kita harus memangkas
pattern gitu yang sama tuh kita pangkas representasinya gitu. Oke. Nah, sekarang kita pakai standar yang lain, pakai JRCIPT poin yang 3. Kalau ini kan nomor 24 nih 3. Nah, kalau kita pakai gambar black and white, kan transisinya kan hanya ada 2 kemungkinan. Putih ke hitam atau hitam ke putih kan. Nah, kalau yang ini, itu caranya dia nyimpen eh, eh, posisi transisinya aja gitu. Tapi selalu diasumsikan ada piksel putih di sebelah kiri piksel yang lagi kita encode gitu. Contoh gini, tuh ya. eh Ilustrasinya kayak gini ya si datanya. Piksel transisi itu ditandai dengan dot. Jadi kalau ada transisi nih, katakan ini sebenarnya ada putih nih tadinya gitu ya. Ini ada transisi kan. Di sini ada transisi lagi kan. Pokoknya setiap ganti warna tuh ada transisi. Ya gampang kan? Oke. Karena diasumsikan ada piksel putih imajiner di sebelah kiri piksel aktual, ini berarti kan kita anggap selalu mulai dari putih gitu ya. Maka transaksi pertama pasti merupakan transaksi putih ke hitam. Kayak yang tadi gitu. Supaya apa sih? Supaya kita nggak bingung aja gitu. Selalu seragam gitu loh. Kalau nggak nanti bisa ketuker. Yang mulainya mana gitu. Kalau dianggap putih kan jadi transisinya jelas. Kayak yang tadi juga kan. Kayak yang poin 1, 2, sama 4 kan. Oke. Dah. Sekarang gini. Ini gambar nih. Black and white 5x5. Berarti gimana? Berarti ini kan dianggap ada putih kan? Nah, berarti kan nggak ada transisi. Ada transisi di sini kan? Ada transisi lagi di sini, gitu. Ada transaksi lagi di sini. Ada transaksi lagi di sini. Transaksi lagi, transisi dan seterusnya. Tinggal ditulis aja gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya yang tadi saya contohin gimana kalian? Kalau saya 5x5. 5x5. Terus di tengahnya ada putih, jadi gimana ngomongnya? Eh, Sabar. Ini kan? Nah, ini hitam nih. Berarti kan gimana? Berarti transisinya cuma ada di sini kan? Sama di mana? Transisinya ada di sini, sama di sini kan? Berarti ngomongnya gimana? Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. 13 ya. 13, 14 gitu. Liatin. Cuma 2 byte. Yang tadi berapa byte yang tadi saya tunjukin? 2 byte juga ya? Dari 25 bytes. Begitu. Jadi ringkas kan? Nah, kita lihat dulu ya. Ntar, bandingin dulu. Biar kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah, kalau kayak gini kan transisi ya. Kita kan tahu ya kalau kayak gini kan kita tahu. Kalau yang tadi saya bilang misalnya, oke, gue ngasih tahu aja bahwa ada 24 putih, 1 hitam. Kan kita nggak tahu posisinya. Tapi kalau pakai si eh, RLE ini, kita tahu ya, at least setidaknya dengan cara yang 2,4 itu, kita kasih tahu eh, posisi pas kapan dia ganti ya. Sekian banyak sampai dia ganti warna gitu. Saya kurang lebih sama ya. Bedanya apa sih gitu? Bedanya apa? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Tapi nanti kita lihat. Ini 13, 14 kita ngasih tahu posisinya. Kalau ini kan kita ngasih tahu posisi transisi ya. Kalau ini kan jumlah bitnya. Jadi kalau ini kalau tadi berarti kan jumlah jumlah bit putih itu tadi ada 12. Which is kalau diginiin sih jadi sama gitu. Karena transisinya emang cuma di situ. Pas posisinya di putih gitu. Jadi ngitungnya pas di situ gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak sama ya. Padahal sebenarnya beda loh. Jadi yang em, RLE untuk yang ini 2 dan 4 ini yang dicatat itu berapa angkanya, rangkaiannya. Kalau di yang 3 itu posisinya, which is ya kita hitung juga gitu. Sampai situ oke? Nah, ini PR. Tugas 1 tadi gampang. Ini gampang banget ini TK banget. Ih, kalau kalian dapat ujian ini seneng banget nggak?
Gak bisa lah ya. Jadi kan beda ya. Misalnya kalau kayak gini, kalian hitung gitu. Misalnya di 7. Berarti 7, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Ya gitu. Terus berapa gitu. Tapi kan kalau misalnya pakai 3, berarti dia berganti di posisi berapa gitu. Berarti di posisi. Udah lah, gampang lah ya. Dah, sampai sini oke ya. Minum dulu. Udah pada makan belum? Udah pada sarapan? Oke. Kalau ada yang puasa, maaf ya, saya minum. Tugas 2. Udah bisa. Sekarang masuk Burroughs-Wheeler Transform. Ini tahun 94. Kalau Alto nih, geng-gengnya Apple nih, tempat penemuan-penemuan startup Silicon Valley nih. Nah, si Michael Burrows dan David Wheeler ini menemukan gitu ya, eh Burroughs-Wheeler Transform ini. Cuman catatannya bahwa, kok nggak bisa ini? Ah, eh, catatannya ini. Seluruh urutan yang akan dikodekan harus tersedia pada encoder sebelum coding dimulai, supaya kita tahu distribusinya kayak gimana, gitu ya. Eh, Prosedur decoding tidak terlihat jelas walaupun prosedur encodingnya sudah diketahui. Tapi lihat dulu, kita nanti lihat kayak gimana. Nah, ini tuh bagus banget untuk gambar, suara, teks. Rasio kompresinya tuh tinggi banget. Bisa 1 bit per byte. Jadi 1/8 gitu ya. Dia kompres 8 kali gitu. Dari satu byte itu bisa jadi cuma 1 bit. Kan 1 byte 8 bit. Berarti jadi tinggal 1/8 kan datanya. Berarti 8 kali kompresi kan. Gitu. Ya. Oke. Nah, algoritma. Misalnya kita punya string. Itu sih, ini dia agak tricky ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nggak apa-apa, nanti saya ulang. Dia ada rotasi dan nanti hasil rotasinya tuh di sort. Nanti karakter terakhirnya itu diambil sebagai hasil transformasinya gitu. Nanti kita simpen indeks barisnya yang berisi string awalnya. Jadi kita simpen indeksnya dari si apa proses penggeseran dan pengurutan itu indeksnya mulai dari 0. Ini ya banana. Chicken banana. Oke. Banana add. Oke. Kita punya di awal nih kan nih banana nih ya. Di awal tuh banana. Ini berapa huruf? 7. Oke. eh itu tuh kita geser dulu gitu. Taruh di sort dulu nggak ya? Taruh ya. Oke. Ini kan ini 0. Taruh ini perlu ditulis nggak ya? Tunggu ya, biar kalian nggak bingung. Ini saya cuma nunjukin indeks baris aja ya, bukan urutan setelah di sort ya. Lihat, kalian ini geser kan? Rotate ya, jadi geser gitu. Jadi banananya pada geser ke kanan, ini jadi di depan, geser lagi gitu. Jadi kebayang nggak semuanya tuh geser ke kanan, tapi siklik. Nah, ini tuh di sort berdasarkan alfabetik. Nah, ini tuh dianggap paling atas gitu. Jadi add banana, terus A dulu. A add banan, kan A-nya ada 3 nih, mana dulu gitu. Nah, mana dulu ya yang ada urutan A-nya dulu, add-nya duluan. Jadi A banan, dan ini ya pokoknya A, baru yang B kan, yang depannya B. Baru yang depannya N. Sampai sini kelihatan nggak? Kebayang nggak? Jadi ngurutinnya tuh kayak kalian nge-sort, misalnya kayak ada kata-kata A, A, B, C, A, A, D, sama A, E, C, A, E, Z. Mana duluan? AAD dulu kan, AAD dulu, baru A, habis itu siapa yang paling duluan? B, baru A, E, Z, gitu kan, gitu, kebayang ya, bisa ya? Oke. Dah, sekarang kan udah di sort nih, kan dia ada indeksnya nih, 0, 1, 2, 3, 4, ambillah
indeks yang dimana posisi awalnya dia, yang waktu dia di 0 tuh dia posisinya berapa? Di posisi 4. Oke. Nah, jadi itu akan kita jadikan indeksnya. Outputnya adalah ANN B, ntar lo, ANN, ya. Dari mana Bu ini? Dari sini kita tulis ini. Ini tuh jadi encodingnya. Ngapain sih kayak gini? Nah, dulu, lihat dulu. Udah sampai sini ngerti nggak? Secara mekaniknya aja deh. Mekaniknya aja ngerti kan? Cuman geser-geser gitu aja kan? Udah gitu, kolom terakhir diambil, tandain yang posisi dia di awal-awalnya, banana app. Jadi kita punya indeks 4, outputnya ini. Oke ya, bisa ya? Oke. Nah, ngebalikinnya gimana? Nah, misalkan yang tadi gitu ya, sorting S secara ascending, misalkan S jadi S asterisk. Rangkaikan string S-nya dengan hasil sortingnya, kemudian disorting dari hasil penggabungannya, terus dirangkaikan, diulangi gitu ya. Nah, nanti string aslinya ada di urutan yang tadi kita nomor 4 itu. Nah, ini nih. Nah, ini pelan-pelan dulu. Ya, kita kan balikin ya. Inputnya ini ya. Key-nya berapa tadi? 4 kan? Nah, kita taruh dulu nih. ANN B at AA. Ini kan, masukin ke sini kan. Ini ya. Terus di sort. Bisa kan nge-sortnya? Jadi ini dulu, terus A, terus A, terus A, terus B, terus N, terus N. Udah sampai sini oke? Nah, add 2 sekarang, tambahkan kata-kata kedua dengan hasil sort yang pertama. Artinya, add 1 tambah sort 1. Ini ditambahin. Gitu. Ya udah, tinggal namain ini kan. A add, NA, NA, BA, add B, AN, AN. Sampai sini gampang kan? Gampang. Sort lagi, bro. Siapa dulu? Add dulu. Add B. Habis itu yang depannya A. A add. Habis itu AN, AN. Habis itu apa? Yang depannya B. BA, NA, NA. Sampai sini udah? Bisa? Gampang ya? Kalian tuh sebenarnya habis UTS tuh malah lebih gampang loh. Kalau kata saya yang paling horor tuh sebenarnya aritmetik sih. Aritmetik sama Huffman ya. Enggak juga. Suka takut salah gitu. Kalau saya ngeri kalian meriksa kalian tuh yang diagram tree sama diagram panah. Itu suka kacau gitu. Naruh-naruhnya tuh suka salah, hati-hati. Kalau dia harusnya nggak susah. Dah, R3 berarti apa? R1 ditambah sort 2. Berarti R1 ditambah sort 2. Bisa dong? Bisa dong. Cuman ditambahin aja kan. Ini kolom ini sama kolom ini tambahin. Jadilah ini. Oke? Di sort lagi. Bisa? Oke. Di sort lagi berarti apa? Add BA, A add B, B, oh masih ada ANA, ANA, terus BAN, NAN, NAN. Udah bisa ya. Add 4 adalah kita tambahkan kolom ini dengan sort 3. Ya udah tambahin. Ini gini. Terus di sort lagi. Sampai sini udah bisa dong, gampang ya. Gampang, kayak oh, kuliah paling gampang lah kayaknya Kotkom tuh tinggal sabar, Yang mumet mah apa ya? Hmm. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya saudara-saudara. Add 5 tambahkan kolom 1 dengan sort 4. Udah gitu di sort lagi. Oke. Sort 5 tambahkan add 6, add 1 ditambah sort 5. Jadi gini. Cuman emang agak agak ini ya. Agak encok juga ya nulisnya, tapi ya nggak ngitung nih, cuman ngurutin di sort lagi. Terus udah gitu
ditambahin lagi. Udah sampai sini dapat kan semuanya? Sort 7 itu adalah kolom 1 ditambah sort 6. Dapatlah ini kan? Kasihlah indeks. Ambillah yang indeks keempat gitu. Outputnya jadi banana gitu. Oke. Nah, taruh dulu. Tapi ngapain sih ini kayak gini-gini? Taruh ya. Nah, dia tuh sebenarnya kan mentransform input ini kan. Ini jadi ini kan. Nah, ini tuh sebenarnya ngapain coba orang sama-sama aja gitu. Pasti kan kalian mikir nggak ada kompresinya kan, nggak ada simplifikasinya ya. Maksudnya tidak terlihat. Memang ini kan sebenarnya cuma teks aja. Nah, si BW transform ini tadi sebagai catatan, dia itu bagus untuk gambar, suara, dan teks. Tapi contohnya memang harus banyak gitu. Tapi prinsipnya gitu. Kayak gambar tuh sama dia tuh digeser. Terus di sort. Terus dia lihat indeksnya mana gitu ya. Yang itu supaya suara juga gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya tuh kenapa dia eh, rotasiin terus dia sort. Itu dia sebenarnya mau ngelihat pola apa ya, pola transisinya aja gitu. Sehingga sebenarnya nanti ada justru susah ya Kak kelihatan ya. Nanti kalian ada perin deh. Cuma gimana yang ngejelasinnya? Intinya kalau untuk data yang lebih besar, misalnya gambar berapa pixel gitu ya, itu kan berarti nanti di sort per per baris ya. Lalu saya coba cariin ya. Kan ini meninggalkan pertanyaan besar ya. Oke, kita nyuruh asisten kita ya. Tunggu. Uh, suruh dia bikin simulasi. What is the use of Burroughs Wheeler transform? Give examples for text. Picture apa image sih tadi dia ngomongnya? Kita jangan gampang percaya. Jangan-jangan memang algoritma ini jelek. Ntar dulu. Soalnya nggak bisa dilihat begini aja. Harus harus kita coba ya. Tinggi loh kompresinya. Gambar, suara, dan teks. Image. And also transform this text. Dia bisa nggak ya? Kita tes yuk. Coba ya. Banana. No, no, no. Tuh kan? Jadi ngerti nggak? Dia bisa loh. Holy moly. Uh, I want to see visualization or computation to prove the compression for images and sounds. Oke, biarin dia mikir. Sekarang kita jelasin. Nah, ini nih penting. Karena kalau kalian dibiarkan dalam kayak gitu, ntar kayak saya juga dulu atau belajar bingung ngapain gitu kan ya. Nah, BWT itu kan dia sebenarnya
mengimprove. Tadi kan saya bilang ya, kenapa sih dia digeser-geser, diambil indeks? Itu tuh dia mau melihat transisi datanya. At least dalam kata lain tuh dia mau melihat adakah perulangan gitu. Nah, nanti tuh kalau dia sendiri ya, si Burrows ini tuh nggak ngompres. Dia jadi Burrows Wheeler transform tuh tidak melakukan kompresi. Nanti dia tuh cuma ngatur formatnya aja. Nanti yang akan mengkompresi siapa ini? RLE, Huffman atau LZMA, kebayang? Sok, jadi ingetin ya, bahwa BWT itu tidak melakukan compression. Dia hanya mengconvert, dia mengencodingkan representasi data ke bentuk yang lebih mudah untuk dikompres. Karena apa? Sama dia dikumpulin patternnya. Kebayang nggak? Jadi, si BWT ini mengelompokkan karakter-karakter yang sama bersama-sama supaya bisa dikompres. Tadi kan saya bilang, misalnya kita ngomong kita ngompres alfabet A sampai Z. Ya rugilah kalau pakai run live coding gitu ya, karena beda-beda semua. Atau misalnya kata-katanya tuh pisah-pisah gitu. Kayak tadi kan kalian lihat di sini. Banana itu kan pisah-pisah kan? Nah, kalau misalnya digeser, di sort gitu, itu kan jadinya dia akan mengelompokkan. Jadi kayak gini kan sebenarnya. Jadi huruf-hurufnya itu bisa berkelompok gitu. Memudahkan untuk di encoding begitu ya. Nah, nanti kan kalau dibalikin lagi bisa gitu. Cuman kalau banana ini kan distribute nih si A-nya. Tapi kan kalau udah di sort dia jadi ngumpul tuh. Kalau kayak gini kan N-nya berdua, ini A-nya berdua lagi. At least itu akan menghemat gitu. Lebih mudah gitu. Ya kan dia grouping. Rearrange text so repeated characters are grouped. Jadi pada saat digeser kan ada kombinasi kayak gitu tuh pas digeser. Nah, dari situ tuh ada banyak kombinasi pergeseran kan, terus di sort gitu. Jadi nanti kelihatan gitu, yang bareng itu akan berkelompok begitu. Nah, kalau untuk teks kayak tadi ya, kalau untuk image itu pixelnya. Misalnya ya gampang lah kayak gambar gitu ada yang berulang warna gitu ya. Kalau audio berarti kita pakai gelombang. Ya nanti bisa jadiin digital 01 bisa gitu ya. Pokoknya intinya gitu. Nah, kalau untuk real example HTML program oke. Image, TIFF, DNG, PNG, audio lossless, audio format. Jadi dia penting kalau kita mau lossless loh, compression dan ada pattern yang berulang. Nih, dia bisa tuh hitung. Oke. Nah, ini nggak kelihatan nih tapi ya. Oh, hmm, boleh juga sih. Tapi intinya gitulah ya, bisa kebayang ya. Tapi kalau ini secara visual nggak terlalu kelihatan sih. Ini repetitive original. Ini last column of repetitive image reshape. Nggak gitu kelihatan sih. Kita harus lihat angkanya deh. Random image original BWT. Nggak gitu kelihatan sih. Repetitive audio. Amplitudo time. Random audio kayak gini. Eh, jadi gini. Dari sini jadi gini. Itu. Nggak kelihatan sih ya. Ini repetitif banget ya. Ini random audio. Ya gitulah intinya. Pas dilihat patternnya dari angkanya sih. Tapi gitu ya, kebayangkan? Jadi nanti yang akan melakukan kompresinya si run length encoding itu. Itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak tukang jualan gitu mau ngebungkus sama dia diatur dulu gitu ya. Misalnya berayam dia deketin gitu apa topping-toppingnya biar gampang nanti untuk dibungkus lah gitulah pokoknya kira-kira
Jadi gitu ya, saya itu suka membingungkan. Jadi transform ini tidak mengkompres, tapi dia mempersiapkan untuk dikompres. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjut nih. Gampang-gampang nih soalnya. Santai ya, berarti santai. View-nya mana? Em, sekarang lossy ya. Kalau lossless itu kan datanya data asli. Nggak boleh ada yang hilang. Berarti kan ada keterbatasan. Nah, nggak semua harus lossless loh. Karena kalau lossless itu nggak bisa dikompres banyak gitu, nggak boleh ada yang hilang. Tapi jadi lebih besar gitu. Ada batasan limit, jadi ngabisin tempat. Jadi kalau misalnya media storage sama transmisi, jadi kalau penyimpanannya masih ada, angkutannya masih ada gitu ya, itu silakan pakai lossless gitu. Biaya kehilangan data lebih besar daripada biaya penambahan storage atau resource transmisi. Nah, misalnya pengarsipan bank account record, tidak boleh ada yang hilang. Jadi parameternya tuh rate kompresinya tidak ada distorsi. Tapi gimana dong kalau misalnya medianya terbatas, transmisinya kurang, apa resource transmisi masih kurang memadai. Terus nggak apa-apa lah gitu, data tuh nggak harus lengkap gitu. Kalian kebayangkan kayak misalnya gambar buram dikit lah, resolusinya turun dikit atau eh, apa boleh hilang gitu, ada yang hilang gitu ya. Nah, itu pakailah lossy compression tuh. Nah, kalau kita pakai lossy compression, itu kompresinya bisa jauh lebih besar. Nanti kalau direkonstruksi tidak akan balik lagi, tapi ya masih bisa gitu. Jadi kayak misalnya gambar, oh, variasi warnanya gitu ya, rentang warnanya lebih sedikit, terus eh, resolusinya lebih kecil, terus suara gitu misalnya, agak putus-putus atau agak rebek dikit gitu ya, nggak apa-apa gitu. Cuman kan memang kalau di kriptografi memang tidak boleh ada satu byte pun yang hilang, nah itu nggak bisa. Jadi kalau untuk hal-hal tertentu bisa gitu. Nah, parameter performance itu bukan kompresi rate juga, tapi distorsi rate. Tapi ini rate kompresinya bisa dari 0 sampai 100% loh. Jadi kompresinya bisa 100%. Hilang dong, Bu. Ya, nanti kita lihat. Tapi ada yang namanya distorsi ya. Jadi distorsi itu seberapa jauh antara data sebelum sampai sama sesudah dikompresi. Nah, target kita tuh distorsinya kecil mungkin, rate kompresinya setinggi mungkin. Tapi ini trade off. Jadi kita mau distorsinya turun, tapi kompresinya tinggi. Nah, biasanya ini kan jadi trade off. Kalau kita mau minimum distorsi, berarti apa? Kompresinya nggak kecil. Tapi kalau kita kompresinya mau kecil banget, banyak distorsinya gitu aja sih. As simple as that lah, kayak di engineering gitu. Kayak engineering emang selalu gitu kan. Nah, menentukan distorsi bisa secara kualitatif. Kita lihat gitu kayak, enggak buram kayak kalian nonton YouTube nih, 720 gitu. Wah gila gue kalau 2004 kalau 2K bagus deh, kalau 4K lebih-lebih nih, tapi kalau gue 720 nggak sama aja kok gitu ya. Bagus-bagus aja, itu subjektif tuh, secara kualitatif. Jadi kayak ya udahlah gue nonton bola gitu. Resolusinya 720 masih kelihatan lah bolanya gitu kali. Ya, itu kualitatif. Tapi kalau secara kuantitatif, itu kita bisa hitung aja sebenarnya. Eh per byte-nya itu gimana? Dari berapa sampai jadi berapa gitu kan. Misalnya kayak contoh deh paling gampang, misalnya ya itu dari 4K jadi 720. Kan itu udah kelihatan angkanya juga gitu. Nah, cara menghitung distorsi itu ada macam-macam. Bisa pakai MSI seperti biasa, bisa pakai MAI seperti biasa juga. Root mean square error juga, atau sinyal to noise ratio. Jadi sinyal sama noise-nya rasionya berapa, atau peak sinyal
sama noise rasionya berapa. Oke. Nah, MSI ini tuh soal deh. Sebenarnya kan kalau kita ngitung mean square error tuh dipakai untuk apapun gitu. Selisih aja sebenarnya. Selisih antara input sama output. Jadi cara kita menghitung itu tinggal dikurangin terus dikuadratin gitu. Di square gitu ya, supaya nilainya lebih signifikan aja gitu. Jadi kalau MSI kita punya itu tuh kita dari semua data kita kita hitung selisihnya, kita kuadratin, kita jumlahin, kita rata-ratain. Itu namanya MSE. Ini udah biasa lah ya. Oke? Biasa lah ya. Hah, selesai. Apa ini maksudnya slide ini pun? Atau absolut. Absolut itu tinggal bedanya dia dinilaiin absolut, nggak dikuadratin. Udah. Hey, mas cuma gini slide-nya ntar. Nanti saya kasih suplemen ya. Tunggu, sabar. Saya mau cek dulu. Hold on. Bab berapa sih? Bab 10. Kita lihat slide yang baru ya. Apakah lebih bagus ya? Hmm. Ini tinggal dihitung biasa aja. Nah, MSI itu gini. Yang dibahas cuma ini ya. Dikuadratin. Kalau MAE cuman dikurangin pakai nilai absolut. Itu aja. Ini tinggal kalau dihitung berarti kalian ngitung aja. Misalnya 100 jadi 102. 10 jadi 102. Kan tuh ada selisih-selisihnya tuh. Dijumlahin terus dibagi berapa nih? 12 kan. Ini kan ada 12 pixel. Begitu gampang ya. Gampang sih. Oke ya. Nah, sekarang saya mau dongeng dikit. Saya nggak tahu deh lupa. Pernah nggak ya ke kalian em, nunjukin itu? Tapi kita cek dulu ya. Ntar. Saya mau nunjukin Kamins. Deh. Kita lihat perkisahan nyata dulu ya. eh Perkisahan nyata tuh maksudnya real implementation. Kalian udah belajar mesin learning belum? Udah belajar Kamins belum? Ada yang pernah tahu Kamins nggak? Siapa? Jawab. Belum dapat, Bu. Belum, Bu, belum Far- ngambil. Belum ya? Radit sama Faris udah jawab. Oke, ntar. Boleh saya dongengin dikit nggak? Oke, gini ya. Nanti ya kalau belajar mesin learning, sebenarnya kalau kita belajar yang detail itu, kecerdasan kecerdasannya tuh AI-nya tuh masih yang dulu gitu, bukan yang sekarang sih. Jadi kayak lebih ke searching, udah gitu, ntar lupa. Biasanya apa ya? Pakai apa ya? Kalau ngajar saya itu biasanya pakai hold on. Kok jadi lupa ya kalau detail yuk. Tunggu, 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 tunggu ya. Tunggu sabar dulu. Detail you itu biasanya kayak gini. Tunggu, kok jadi lupa ya? Sabar. Mau dicek dongeng. Hold on. Komputer forensik. Tunggu. Metode numerik, kriptografi, AI. AI itu biasanya kita belajarnya tuh masih yang heuristik gitu. Allah, ini gimana ya pertemuan satu dua RPS deh ya. Kita lihat RPS-nya ya. Tunggu ya, boleh ya. Buat bekal. Jadi, kok jadi lupa ya ngajarnya apa ya? Fazi. Fazi udah gitu. Mulai beda sama yang sekarang kita mau belajar. Hold on. Oh iya lupa.
Apa nih? Tuh kan, searching, sorting kan? Terus depth first search, eh, eh, hill climbing, breadth first search, kayak fuzzy ada gak ya? Jadi AI-nya tuh yang zaman dulu gitu. Algoritma genetik. Kalau kalian masih sama ya belajar AI-nya, itu eh bukan machine learning, beda sama yang sekarang gitu. Eh, itu tuh lebih lebih old school gitu ya, lebih lebih dulu gitu. Nah, sekarang gini dulu, kita kita kan belajar cluster, kita kan belajar kompresi ya. Ini saya ngajarin sambil bridging ke machine learning ya. Nah, kalian pernah dengar nggak machine learning itu kan ada yang supervised sama unsupervised kan? Supervised sama unsupervised gitu. Nah, biasanya kalau kalian gambar gitu selalu deh di mana-mana tuh AI gitu ya. Ini AI gitu ya nih. Terus di dalamnya ada siapa? Machine learning. Terus di dalamnya ada siapa? Deep learning. Terus di dalamnya ada siapa? Neural network gitu. Biasanya gitu. Jadi tadi tuh kita belajar kalau yang di semester, nggak tahu kalian ada machine learning atau nggak, tapi yang pelajari itu AI, which is lebih besar gitu. AI itu arahnya lebih ke apa ya? Supervise gitu. Jadi kayak misalnya zaman dulu tuh, misalnya orang mau bikin mesin pintar yang bisa main catur atau jadi dokter. Itu tuh kita bikin codingnya, ada bahasa coding untuk AI. Itu tuh kita bikin if. Jadi kayak misalnya if demam dan pusing gejala ini, gejalanya ini dan ini apa. If pusing muntah-muntah apa, kita bikin gitu loh. If-nya. Jadi kita buat semuanya tuh kita jadiin bahasa pemrograman dan itu jadi cerdas gitu. Nah, itu tuh lebih AI. Jadi AI zaman dulu tuh kita mengkodekan semuanya hardwired aja gitu. Jadi kayak main catur pun gitu misalnya. Tapi kan itu kan kemungkinannya banyak ya kalau catur ya. Mengedan gitu kan, variasi kemungkinannya kan terlalu besar ya. Nah, kalau machine learning, itu dia learning berdasarkan pattern kayak yang tadi gitu. Nah, perbedaannya, nah kalau kalian lihat ya, AI itu kan di hardwired ya. Kalau machine learning itu biasanya dia bisa unsupervised, bisa supervised. Kalau deep learning, itu benar-benar dibiarin gitu. Jadi kadang-kadang tuh kasus yang orang suka salah, nggak semua harus pakai machine learning, nggak semua harus di deep learning gitu. Deep learning itu ngabisin resource karena dia tuh dikasih data suruh belajar sendiri. Kalau machine learning tuh kita ngajarin dia gitu. Kayak misalnya nih ya, saya contoh ya, supervised machine learning, supervised ya, supervised machine learning tuh kayak kalian ngajarin adik kalian gitu. Dek, itu kucing, ayam, anjing. Itu tuh yang kayak gitu tuh ayam tuh, kayak gitu anjing. Tapi ada juga machine learning tuh yang belajar sendiri. Jadi adik kalian gitu ya, main di taman, terus nanti dia atau dia di deket rumah tuh merhatiin kok ada yang terbang ya. Oh, padahal itu misalnya kupu-kupu gitu, burung gitu. Terus ada yang miau-miau tuh kucing. Dia punya label sendiri gitu. Nah, itu tuh unsupervised. Jadi pada saat misalnya di machine learning tuh kita bilang ada kayak gini nih. Saya punya data kayak gini. Terus saya kasihin tuh ke machine learning tapi unsupervised gitu misalnya. Gini, saya punya data, saya kasihin ke mereka, ke dia gitu. Terus saya punya ini, ini, gini. Kita suruh mengelompokkan. Ada 3 kemungkinan gitu ya. Si machine learning ini bisa belajar, dia mengelompokkan berdasarkan deket posisinya. Ini berkelompok nih, bertiga gitu. Atau dia bisa mengelompokkan berdasarkan warna. Ini satu warna gitu. Ini satu warna, ini berarti satu satu ini satu satu geng nih gitu kan. Atau dia bisa mengelompokkan berdasarkan bentuk gitu. Terserah dia gitu. Cara dia belajar kayak saya kalian ngeliat burung terus ngasih nama sendiri, nge-label sendiri. Ini juga gitu. Jadi dia bisa misalnya enggak kalau menurut gue nih kategorinya gitu misalnya yang kotak aja semua gitu misalnya. Yang dikumpulin. Kebayang nggak sih? Gitu. Itu ya. Jadi supervise clear ya. Nah, kalau kita menggunakan deep learning, itu datanya kita kasih ke mesinnya. Lu proses sendiri deh. Makanya lama, makanya precise, itu karena dia akan membuat labelnya sendiri. Tapi kan mestinya kalian mikir,
Emang bisa gitu Bu mesin? Sebenarnya mesin yang learning itu adalah dia melakukan iterasi untuk mengenali pola gitu. Jadi apapun yang ada polanya mesin learning pasti bisa gitu. Karena ya kayak kayak data tadi gitu. Kalau nggak ada pola nggak bisa dikompres kan. Nah ini juga gitu. Suatu fenomena atau data gitu kalau nggak ada polanya juga mesin nggak bisa learning. Tapi si mesin itu pun akan membuat pola yang dia bisa lihat itu ya terserah gitu. Dia mau pakai posisi, mau pakai apa koordinatnya, mau pakai warnanya, mau pakai bentuknya. Selama dia bisa bikin persamaan matematik gitu. Jadi sebenarnya machine learning itu persamaan matematik yang diiterasi. Begitu. Oke, dah sampai sini oke clear ya. Nah, sekarang kita mau pakai unsupervised machine learning untuk mengurangi dimensionality. Jadi dimensinya mau kita sendiri sederhanakan. Namanya clustering. Jadi ada machine learning itu yang mempredik, ada yang clustering. Salah satu metode machine learning yang bagus untuk clustering itu adalah K-means. Kenapa sih namanya K-means? Karena dia itu K-nya tuh ada berapa cluster, K-nya tuh dianggap aja N gitu atau apa. K means itu rata-rata gitu. Contoh ya, ini kita punya data ya. Ini sebelum saya ngajarin kompresi ya, kita ngomongin data dulu. Ini kita bikin data pakai Python nih. Sampelsnya 30 titik. Kita mau bikin K-nya tuh 4. Jadi kita bilang, tolong dong bikin data data random. Dia punya centers ya. Sebenarnya centers itu kita bisa bilang sebagai centroid. Centroid atau titik berat gitu. Jadi ada pusatnya. Jadi kalau kalian lihat misalnya di keramaian gitu ya, ini wah ini ada orang kumpul di pasar malam ini nih lagi ngerebutin eh, misalnya kerak telur, yang ini lagi ke Batagor, yang ini lagi permainan gitu ya. Semua kan ada titik berat kerapatan masaknya gitu ya. Nah, itu dia akan menggenerate data. Ini tuh data itu digenerate tuh untuk apa? Nanti kita lihat si algoritma machine learning-nya tuh bisa mengenali nggak bahwa ini tuh berkelompok gitu. Nah, yang mau saya tunjukin ke kalian tuh itu. Oke. Nah, cluster standar deviasinya 0,6. Kalian tahu kan standar deviasi? Standar deviasi itu adalah distribusi data. Jadi misalnya di kelas nih, kalian kelas berapa orang sih? Misalnya 30 orang gitu ya. Berapa orang coba? 17 ya. Itu misalnya berat badannya berapa? Variasi dari berat badan itu adalah variansnya gitu, standar deviasinya gitu, deviasi per. Jadi kayak misalnya jauh banget dia, ada yang beratnya 30 kilo, ada yang beratnya 100 kilo. Ah, itu standar deviasinya gede tuh. Nah, ini kalau 0,6 itu berarti tinggi ya. Berarti agak jauh. Kalau kita kecilin, standar deviasinya kecil, dia lebih rapat gitu. Kalau besar dia lebih jauh posisinya gitu. Kebayang nggak? Random step biarin segitu. Udah sampai sini oke ya. Nah, ini kita bikin data sampel aja gitu untuk di-generate. Nah, kita lihat cara Cummins bekerja supaya nanti kalian kebayang, oh ternyata kompresi itu bisa begitu gitu. Oke ya. Nah, ternyata si Cummins tuh bisa ngebedain gitu. Dia akan melakukan eh, dia akan mengiterasi, dia akan taruh sentroidnya di mana dan dia akan tahu itu siapa aja yang menjadi klaster-klaster. Jadi dia bisa mengelompokkan gitu. Oke, oke. Saya sederhanain dulu ya. Hmm. Sekarang gini, sekarang saya mau eh kita lihat ya. Oh, bisa sih. Kita bisa gini loh, misalnya gini ya. Saya misalnya mau naruh data ya. Oh, gini, gini, gini ya. Ini ada berapa klaster kira-kira menurut kalian? Kita pakai algoritmanya Kamin ya.
Oke. Terus means average ke or start ya. Atau udah kelihatan nggak ya sama kalian? Number of clusternya 2. Kalau kita maunya 3 atau 4 juga bisa sih. Misalnya 4 gitu ya. Start. Kalian bisa lihat nggak? Ini si titik ini, C ini tuh dia bikin centroid secara acak gitu. Terus nanti dia akan bergerak mencari titik tengah di mana dia punya titik-titik yang paling dekat sama dia. Bayang nggak? Tadi kebayang, saya masukin titik-titik random kan. Terus saya bilang, tolong dong bikinnya klasternya jadi 4. Nah, dia nanti akan taruh tuh random aja 4. Oke, gua akan taruh centroid random ada 4 gitu. Entah di mana lah ini katakan begini gitu ya. Nah, nanti setiap titik itu akan cari titik-titik yang paling dekat sama dia gitu. Gitu. Jadi kayak ini nanti dia nyari kan, nyari yang paling dekat sama dia tuh dianggap circle-nya dia gitu. Nah, nanti kalau dia udah di sini, dihitung tuh jaraknya, jarak antar dia sama titik-titik lain gitu. Kebayang nggak kayak tadi MSI itu? Nah, itu tuh bisa dirata-ratain gitu. Jadi gimana caranya dia mengubah posisinya supaya dia tuh ada di tengah-tengah dari semua titik yang paling dekat sama dia. Gak mungkin kan yang ini ngitung si ini kan? Gak mungkin dong. Ini kan jauh. Ada yang lebih dekat. Itu kayak kalian misalnya, bentar ya, ada yang ngebel, tunggu bentar. Oke, I'm back. Gitu ya. Jadi ini tuh kalian bayangin si centroid ini adalah titik berat gitu. Kayak kalau di fisika tuh kan misalnya kalau benda pejal gitu ya, saya bola, titik beratnya kan di tengah. Berarti apa? Berarti dia jaraknya sama sama setiap pinggiran kulit bolanya itu kan sama kan tengah. Kecuali kalau misalnya di tengah bola itu misalnya nggak pejal, misalnya bolanya tuh bola semen, ada bolong di dalamnya, maka titik beratnya harus dihitung lagi kan. Kebayang nggak sih gitu? Itu kayak misalnya gini, kalian naruh Indomaret nih di sini. Kan yang ke sini pasti yang paling deket kan, ya Kak? Masa si ini mau ke sono gitu. Sementara di sini ada Indomaret yang lebih deket gitu. Kebayang nggak sih? Nah, proses itu kan tadi saya bilang, machine learning itu adalah proses iterasi untuk suatu persamaan matematika. Nah, persamaan matematikanya apa? Penghitungan jarak, jarak gitu. Jadi misalnya si Indomaret nih, dia ngitung nih, dia cari yang paling deket siapa aja. Ini nih orang, yang ini tuh paling deket sama gue, kata dia. Tapi gue akan hitung jarak gue terhadap semuanya gitu. Sehingga gue bisa ada di tengah-tengah mereka supaya jadi titik berat ya di tengah-tengah gitu kebayang. Tapi sebenarnya di awal tuh semua titik ya, semua sentroid ini nggak akan ngitung semua titik ya. Dari situ dia akan tahu kan mana yang dekat, mana yang jauh. Kebayang nggak sih kalian? Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya ini mau dibagi jadi 2 klaster, itu bisa jadi nanti tuh ini gitu ya sama ini gitu. Terus ada irisan itu bisa gitu. Jadi ada irisan, tapi nanti pasti dia akan bisa jadi lebih dekat ke si titik yang mana. Kebayang? Sampai situ kebayang nggak? Nah itu tuh diiterasi. Ngitungnya gimana? Kayak yang tadi kita ngitung MSE sama itu dikuadratin aja antara jarak 2 titik gitu. Kalian belajar kan gradien gitu kayak kalau kalian sering tahu yang sering kita pakai itu kan kalau kalau ngitung jarak itu kan Euclidean distance kan. Dimana kita kalau ngitung jarak antar titik itu kan tinggal lihat aja rise sama run-nya kan. Maksudnya selisih X sama selisih Y-nya kan. Ini misalnya X sama Y.
X1 sama Y1 nih, X2 sama Y2. Kita mau lihat jaraknya kan tinggal dihitung aja lah gitu. Selisihnya terus diakarin kuadratin gitu kan. Kuadratin terus diakarin kan. Dapatlah jarak ini gitu. Ya gitu aja sebenarnya ngitung aja. Sampai situ kebayang nggak? Nah, akhirnya kan si Indomaret ini akan berada di tengah-tengah populasi yang paling sering mengakses dia. Nah, itu jadi klaster kan. Nah, ini C3 ini cuma berdua. Kegunaan untuk clustering itu sangat penting gitu. Jadi kayak kita mau mengelompokkan klasifikasi tertentu gitu tuh kita bisa hitung dari jaraknya. Nanti saya tunjukin parameter ya. Tapi sambil ngobrol gitu, sambil dongeng sedikit bahwa kenapa kalian suka perhatiin nggak sih kenapa Indomaret sama Alfamart tuh suka sebelahan? Kalau saya lihat ini lihat di TikTok tapi kayaknya sih bener sih. Misalnya gini ya, dia ada satu populasi nih, segini tuh satu semua populasi lah ya. Terus di sini ada Indomaret nih gitu, ganti warna ya. Nah, si Indomaret ini kan mengejar mengejar supaya dia ada di tengah-tengah populasi itu kan. Katakan gimana ya gue biar berada di semua yang deket sama semua orang supaya orang pada datang ke sini gitu. Nah, terus datanglah Indomaret, sorry, Alfamart di sini. Lah kalau dia cuma di sini, pasarnya dia cuma segini kan. Nah, dia pindah tuh. Ah, gue di sini ya. Tapi kalau gue di sini, pasar gue cuma segini misalnya. Kalau gue mau merebut pasar si Indomaret, gue harus ada di sebelahnya dong. Nah, gitu loh. Kebayang gak sih? Ngerti gak? Di sebelah sebuah tuh, kalau kita pikir, itu semua ada hubungan ya. Mau itu bisnis, mau itu machine learning, mau itu engineering, gitu ya, begitulah. Udah ya, sampai sini kebayang. Jadi, si K-means clustering itu, tugasnya adalah mengelompokkan. Udah? Jadi kalau kayak gini, gini. Terus misal ya, kalian kalau ada yang mungkin yang nih kan lihat lihat ya, ada yang rebutan ya. Misalnya kayak hijaunya gini, campur-campur, ada kuning sama biru. Nah, itu iterasinya belum lengkap tuh. Jadi sebenarnya nanti kalau diatur lagi sentroid itu akan misah nih. Hijau bakal sendirian, nih biru sama kuning ini akan pisah atau salah satu kalah gitu. Kira-kira gitu lah ya. Udah sampai sini oke. Tapi kalau datanya kayak gini agak susah. Oke. Ntar dulu, saya mau ngomong apa tadi? Oh, contoh ya, misalnya gini, satu contoh. Kalian, tadi kan saya bilang, buat buat apa? Contoh gini, kalian punya data nih. Eh, Data misalnya customer. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Karena kita nggak bisa lihat angkanya. Tapi kalau kita punya data, kayak saja, gue nggak tahu deh profiling customer gue gimana ya. Pakai umur, apa pakai spendingnya dia, apa pakai gajinya dia, tempat tinggalnya, anaknya berapa, lulusan mana, apa gimana gitu ya. Nah, mesin tuh bisa ngebantu kita melihat pola yang nggak kelihatan gitu. Contoh misalnya, kita nggak bisa klasifikasi warna gitu, karena ada warna terbatas, kita nggak bisa lihat banyak warna. Atau misalnya ada misalnya parameter yang ternyata ada tahu hubungannya antara kota dengan penghasilan misal. Atau misalnya gender dengan penyakit tertentu misalnya. Atau KPR tuh parameternya nggak cuma penghasilan sama pengeluaran aja misalnya misalnya umur juga mempengaruhi oke lah atau misalnya suku atau oh jangan suku lah ya. Nanti jadi itu ya apa ya misalnya jumlah anak itu mempengaruhi KPR gitu ya kayak gitu-gitu ya. Nah contoh saya punya data nih kayak tadi saya taruh nih random ya datanya. Nah itu tuh kita bisa datanya kayak gini gitu. Eh, Berdasarkan apa? Misalnya gini ya, gitu, terus gini ya, ada data gini gitu misalnya. Ini adalah apa? Ini spend, ini salary gitu ya. Kita punya data, tabelnya, kita kasih ke machine learning, terus diplot berdasarkan salary sama spending. Oke? Itu kan sebenarnya bisa di clustering dong. Kalian bisa lihat nggak clusternya? Ini. Ini cluster di mana spendingnya kecil, gajinya kecil. Bagus lah, tahu diri. Nah, ini adalah cluster kedua. Di mana gajinya kecil, spendingnya banyak. Nah, ini terlalu lifestyle nih. Ini adalah yang diincar orang-orang pinjol nih.
orang yang banyak gaya lah gitu ya, kayak yang duitnya dikit tapi nyicil-nyicil gitu. Nah ini nih orang yang, nah sebenarnya kan profile ini perlu ya gitu, kayak kita punya customer, oh gue berarti kalau yang ini trade-nya gimana, yang ini trade-nya gimana. Kalau yang ini apa? Ini adalah salary-nya gede, spending-nya kecil. Ini Timothy nih, Timothy Ronald nih. Kan dia pernah bilang, lu kalau misalnya hidup, jadi kan ada kan katanya teori 20 30 50 ya. 20 buat keperluan ini, 30 buat apa, 50 buat ditabung. Tapi rasio itu kan nggak cocok ya kalau misalnya duitnya makin gede gitu. Kebalik ya, lupa saya sampai saking beneran nggak setuju sama rasio itu. 20 ditabung, 50 kalau nggak salah gitu ya. 50 buat keperluan, 30 buat apa, 20 ditabung. Tapi kan kalau gajinya udah tambah besar, ngapain lu cuma nabung 20% gitu? Emangnya spending lu bakal gede. Nah, orang tuh biasanya kalau spendingnya naik, nah dia juga naik tuh, nyalip begini kayak gila gitu. Jadi malah di sini ada utang gitu. Yang bagus tuh kayak Timothy, kata dia. Misalnya dia spending duitnya segini tuh. Kalau bisa gaya hidup lo begini nah gitu rata. Jadi ini jadi bisa buat capital buat nabung. Nah, ini nih jenis orang yang kayak gitu. Gajinya nambah, spendingnya tetap. Jadi kalau saya kalian dapat duit, kalau kalian spending sebulan saya 1 juta, pas kalian punya duit 10 juta jangan jadi 9 juta spendingnya. Gila gitu. Tetap aja spendingnya 10 1 juta, tapi mungkin jadi 1,5 juta lah gitu. Nah, ini Timothy ya. Ini pinjol. Ini adalah ya udahlah, duit lo banyak, lo spending banyak, terserah lo kagak ngutang ya. Ini orang-orang kaya lah. Yang ini yang kayak ya udah salary-nya pas-pasan, spendingnya juga dicocok-cocokin gitu. Tapi kan kalian lihat kan ada 5 klaster. Nah, kalau di Kamins itu kita boleh misalnya mau klaster ini 1, mau 2, mau 3 gitu boleh. Tapi sebenarnya kita bisa nyuruh juga dia ngitung semua possibility gitu. Jadi dia bisa ngitung semua titik, dihitung jaraknya. Terus dia bisa mencari yang paling optimal tuh berapa klaster. Jadi kalian bisa bisa optimalnya berapa sih Kamins gitu tuh kita bisa nyuruh. Nah, itu tuh namanya elbow Kamins ya. Jadi Kamins tuh kalau kita suruh ngitung udah ada sih di library-nya, tapi intinya dia adalah menghitung semuanya terus ditunjukin. Nah, kayak gini elbow tuh. Jadi kita punya grafik kayak gini di mana yang paling optimal tuh yang ada di bagian sikut ini gitu. Jadi either 2 klaster, 3 klaster atau 4 klaster. Ini harusnya ini yang optimal gitu. Jadi dengan data itu bagusnya tiga klaster deh gitu. Seperti yang tadi data yang saya tunjukin itu bahwa di sini kan di awal nih misalnya ada data kayak gini kan. Kalau secara mata kan bagusnya di klaster 4 dong gitu ya. Tapi kan di klaster 2 bisa, di klaster 5 pun bisa, 6. Cuman kan jadi nggak optimal gitu. Karena ada yang jadi tumpang tindih. Sampai situ clear? Dah ya. Ini habis saya dongeng, habis itu kita absen. Sekarang kita langsung loncat ke kompresi. Sekarang saya mau nunjukin. Nih ya. Kalian lihat gambar ini nggak? Gambar ini kode, kompresi kode kan? Pernah saya tunjukin deh rasanya. Itu kan, dia kan RGB kan? Berarti 3 kali 0 kali 255 kan? Kalian kebayang nggak? Nah, cara kompresinya gimana? Pakai Kamins yang tadi saya bilang gitu. Jadi, kalau kalian lihat, lihat ya. Ini kan si tabelnya eh, dengan kita punya RGB, kalian hitung deh. RGB ya, RGB 256 ya kan, 255 atau 256 lah. Kemungkinan RGB 256, B-nya juga 256 gitu. Kalian inget kan kalau waktu saya, jadi gini, saya suka bilang kan, kalau misalnya kalian punya password 4 digit ya, terus atau misalnya kalian punya kursi 4, isinya bisa laki perempuan, cuma 2 pilihan. Atau password isinya cuma 0 atau 1. Itu ada berapa kemungkinan kita bisa ngisi 4 digit ini kalau kalian mau nembak? Berarti kan 16 kan? Karena dari 000 sampai 11 bener nggak? Jadi berapa itu? 2 pangkat 4 kan? Karena kemungkinannya 2 pangkat 4, kursinya ada 4. Kalau ini berarti kursinya ada 3, kemungkinannya ada 256. Berarti 256 pangkat 3.
Kalau kalian hitung, itu tuh jadi 16 juta kemungkinan warna. Ini kalau kita lihat tabelnya 16 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan lossless gitu. Mata manusia itu cuma bisa mengenali 2 juta warna. Ini 16 juta. Mau ngapain? Kagak kelihatan. Kita tuh cuma bisa mengenali 2 juta warna. Hold on. Stop, pastiin lagi ya. 10 juta deh, sorry. How many colors can human see? 10 juta, sorry. 1 juta. 1 juta. Kita cuma tahu 1 juta. Bukan 2 juta ya? Bukan 10 juta ya? 1 juta. Oke, hold on. Ya, 1 juta. Nah, ini tuh kita bikin tabel red sama green, red sama blue. Warnanya kayak gini. Kalian lihat bedanya gitu gitu. Maksudnya sebelum ya, itu sebelum. Terus kita reduce nih. Kita reduce aja dari 16 juta warna. Itu kita rubah jadi cuman 16 warna aja deh gitu. Kalian lihat bedanya nggak sih? Kelihatan nggak sih bedanya? Ya agak blur dikit sih Bu. Dikit kan? Maksudnya ini yang dimaksud dengan lossless gitu. Nah kalau ditanya lossnya berapa, ya berarti dari 16 juta ke 16 gitu. 1 juta kali kompresinya. Ya, cara kompresinya gimana? Ini kita reduce kan. Intinya apa? Ya kayak tadi yang saya bilang, kayak tadi mengclustering customer. Warna yang mirip tuh digabungin aja gitu. Kayak saya cewek, jadi palet cowok sama palet cewek dijadiin palet cowok. Kebayang nggak? Palet warna. Kan palet cewek nih siapa? Di sini tuh ada, hold on, biar inget. Di sini tuh harusnya ada salsa nih. Salsa cewek sendiri. Salsa nggak ada cewek lagi, cuman kita berdua nih. Paletnya salsa ya. Tanya ke dia deh. Kalau saya dia bilang, nih dia pasti bilang dia tahu pink Sen gitu ya, pink Barbie, pink pink Fanta, eh, coklat, coklat kopi, coklat Milo, you itulah itu ya pikir aja gitu. Nah kita jadi palet cowok aja. Jadi pink bla 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 pink, merah marun merah gitu. Coklat Ovaltine, coklat Milo, coklat kopi, coklat gitu. Jadi ini kita rubah jadi palet warna cowok. Sesimpel itu aja. Jadi, "Hah, Bu, taunya gimana cara cara si algoritmanya mengklaser gimana? Lihat dari angkanya aja gitu. Dari RGB-nya aja. Yang mirip gabungin gitu. Pakai apa? Pakai tadi ngitung jarak aja. Dihitung aja jarak warnanya. Kalau mirip di cluster gitu. Udah, lihatlah hasilnya. Kalian bayangin bahwa kompresinya tuh 1 juta. Dan ini tuh lossless gitu. Nah, tipe-tipe data kayak gini yang kita pakai lossless gitu, which is misalnya ya buat drone misalnya, atau buat object detection, atau counting gitu. Sidik, ini kan masih kelihatan gitu. Kelihatan tau bu burem terus gini jadi pecah-pecah nih gambar-gambarnya nih ya, airnya jadi pecah-pecah. Iya, tapi kalau buat misalnya apa video streaming atau misalnya drone lah ya, misalnya dia mau ngitung ada berapa atau mau ngitung ada berapa objek gitu atau nyari objek tertentu, emangnya harus high res gitu? Gitu. Gitu maksud saya. Jadi ini contoh lossless yang paling oke gitu dari 16 juta dari berapa tadi? Saya bilang ya 16 juta jadi 16 and it still work gitu. Kayak yang saya kasih contoh hasil X-ray dada gitu ya dari berapa ya? Dari nggak tahu saya tuh resolusi gede deh 1000-an kali berapa gitu. Jadi 16 kali 16 itu berapa kompresinya gitu. Nah, yang kalian hitung kalau dari lossless itu adalah, ini kan jenis kompresinya 1 juta kan. Nah, distorsinya sebenarnya kalian bisa lihat selisihnya aja gitu. Dari setiap pixel, dihitung selisih warnanya, dijumlahin, dibagiin jumlah pixelnya gitu. Kebayang? Nah, itu distorsinya. Begitu ceritanya untuk sebenarnya apa namanya kasus yang real time. Udah, absen yuk. Kita absen dulu sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian belajar kuliah ya memang harus lihat
kenyataannya sih yang dipakai tuh kayak gimana gitu. Terus kalau sekarang kan udah ada AI ya. Kalau dulu saya susah. Kalau mau bikin simulasi tuh harus saya bikin kode, terus saya analisis sendiri. Kalau sekarang tuh bisa nyuruh-nyuruh GPT kan. Saya, lu bikinin dong contoh kayak gini. Emang kayak gimana sih? Gitu. Jadi kalian harusnya belajar bisa lebih cepat. Coba ya. Daftar hadir dulu lah. Oke, sekarang tanggal 4. Cetak. Tapi tadi ada yang kayak ada yang WhatsApp deh. Nggak bisa hadir atau apa ya? Ntar cek dulu. Nggak usah. Cancel, cancel, cancel. Oke, berita acara kuliah. Kita tuh sekarang 12 kan? Nah, kita belum kuantitasasi nih, nggak apa-apa. Belajar itu dulu, ntar minggu depan deh. Tapi itu udah lewat loh. Los. Oke ya. Eh, kuliah. Oke, baik aja deh. Ya, beres. Kita absen dulu. Chat. Danur mana Danur? Hadir, Bu. Danur ada. Oke, Raffi ada Raffi. Hadir Ibu. Raffi hadir ya. Yang WhatsApp siapa ya? Tunggu. Salsa. Oh iya ya, Salsa nanti. Oh, susulan ya. Susulan nanti Japri aja. Nanti saya itu. Nanti saya aturin lagi. Oke ya. Denny mana Denny? Hadir Ibu. Denny hadir. Zoltan? Ada Bu. Oke, Zoltan. Irfan Reska? Van? Nggak ada. Salsa ada ya? Ada ya, Sal? Sal? Kok Sal? Salsa ada ya? Faris ada ya tadi ya? Ada, Bu. Faris ada. Hamdi ada. Hamdi. Nggak ada. Radit ada deh tadi. Ibu Hamdi izin Bu Hadir, jangan Bu. Salsa ada. Salsa suara orang kecil banget. tuanya. Radit ada. Oke, sip. Ada Salsa. Rafaini Zahra. Oh, Zahra. Ada Zahra. Cewek tuh satu lagi. Hadir Ibu. Tuh kan. Ceweknya ada Salsa sama Zahra. Ginan. Ginan. Fatih. Fatihudin. Hadir Bu, Fandi. hadir. Oh, Hadir Bu. Oke. Fandi ada Fandi. Hadir, Fandi. Bu, hadir. Siap. Noval. Noval. Axel. Axel ada nggak? Hadir Bu. Oke, hadir Axel ada. Davi mana Davi? Hadir, Bu. Oke. Koris. Hadir Bu. Oke. Ilyas. Hadir. Oke, semangat lah. Padahal lemes sih. Hadi mana Hadi? Hadi nggak ada. Zarvin. Hadir Hah? Bu. Oh, Zarvin ada. Oke. Kita tuh tadi berapa? Salah. WhatsApp itu loh. Ada berapa? 15. Kurang 1 nih. Irfan nggak ada nih. Irfan, Hamdi, Ginan, Naufal, sama Hadi. Pasti ada yang nggak nyaut ya. Ya udahlah, nanti aja. Berarti udah ya. Nanti PR hari ini gampang lah pokoknya. Jangan lupa kerjain yang di LMS juga. Jadi udah hari ini cukup. Bahannya gampang. Kalau ada pertanyaan silakan. Salsa nanti japri aja kalau urusan kuis ya. Nanti saya iniin waktunya. Oke? Thank you all. Have a nice day. Selamat menjalankan hari Kamis. Terima kasih banyak. Kasih, Bu. Banyak Iya. Bu. Iya, dadah. Terima kasih juga. Dadah.